Seorang pria muda mengubah rumah besar menjadi 4 ruang rahasia super tersembunyi. Siapapun yang bisa bersembunyi tanpa tertangkap pemburu hadiah akan memenangkan uang. Lokasinya kali ini sebuah villa tepi laut seluas ratusan hektar. Mereka bebas merenovasi sesuka hati. Ryan awalnya ingin masuk ke dalam pilar ruang tamu yang ternyata berongga, tapi George mengingatkan itu tiang penyangga utama, terlalu berbahaya. Ide lain pun bermunculan. Daniel sempat ingin pura-pura jadi patung di halaman, lalu mencoba naik ke atap dan masuk ke cerobong asap. Sayangnya bom asap buatannya malah membuatnya sesak napas. George mencoba bersembunyi di dalam boneka besar, tapi terlalu sempit. Ada yang terpikir masuk ke selokan, namun serangga besar membuatnya mundur. Peserta termuda, Lily, hampir saja bersembunyi di oven, lalu memilih lemari dan mengubahnya menjadi ruang rahasia bernuansa merah muda. Tanpa sengaja Daniel menemukan saklar tersembunyi di lantai 2 yang membuka pintu rahasia di balik rak sepatu. Ia pun memanfaatkannya tanpa perlu banyak renovasi. Sementara itu Ryan ingin bersembunyi di air, tapi ragu melompat. Ia akhirnya menemukan bak mandi yang tertanam di lantai kamar tidur. Dengan memindahkan ranjang besar untuk menutupinya, ia menciptakan tempat persembunyian sempurna. George yang masih gelisah mendapat ide gila, bersembunyi di dalam mobil pemburu. Ia mencuri mobil itu, membawanya ke garasi, lalu membongkar mesinnya agar tercipta ruang kosong untuk tubuhnya. Setelah mobil didorong kembali ke posisi semula, ia bersembunyi di balik kap depan. Ide nekat yang belum tentu berhasil. Permainan dimulai. Pemburu hanya punya 1 jam untuk menemukan 4 orang. Ia menyisir ruang tamu, kamar, dan lorong panjang villa yang luasnya tak masuk akal. Sementara itu, Daniel di ruang rahasia sempat tergoda keluar untuk mengambil minuman protein di dapur. Ia berhasil mengambilnya diam-diam, tapi tanpa sengaja meninggalkan petunjuk kecil. Pemburu yang curiga akhirnya menemukan saklar tersembunyi di balik rak sepatu. Daniel pun tertangkap. Tak lama kemudian pemburu menyadari mobilnya terasa aneh. Mesin tak menyala normal. Saat diperiksa, George pun ketahuan dan harus keluar dari persembunyiannya yang nyeleneh. Waktu tersisa 10 menit. Pemburu masuk ke kamar tidur dan merasa ada yang janggal. 2 ranjang dengan posisi aneh. Saat diangkat, terlihat cahaya dari bawah. Ryan akhirnya tertangkap di bak mandi tersembunyi. Tinggal Lily yang belum ditemukan. Ia hampir tertidur di dalam lemari sambil menyanyikan lagu anak lewat radio komunikasi untuk mengecoh pemburu. Pemburu sempat menghancurkan dinding karena mengira suara berasal dari sana, tapi ternyata hanya radio 2 arah. Menyadari itu, ia mengikuti arah suara dan menemukan lemari, namun kosong. Lily sudah kabur lewat jalur kecil yang terhubung keluar rumah. Waktu habis. Pemburu gagal. Ia tak menyangka kalah dari seorang anak kecil. Dengan wajah pasrah, ia hanya berharap kekalahannya tak sampai terdengar oleh ayahnya, nama besar keluarga pemburu taruhannya.